Ini adalah mentimun yang kita budidayakan di dalam pot, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita menggunakan rambatan kabel, sisa kabel ya, yang kita hubungkan di sela-sela antara tanaman yang sedang kita budidayakan, tanaman buah yang kita budidayakan. Jadi sebelum tanaman buahnya besar atau menutupi semua lahan, maka kita memberdayakannya untuk budidaya mentimun. Nah, jadi kelebihan budidaya di dalam pot ini yaitu dapat memanfaatkan ruang yang sempit atau hemat ruang ya. Jadi budidaya timun dalam pot sangat cocok untuk kita yang memiliki lahan terbatas, sahabat-sahabat sekalian. Nah, beberapa kelebihan selain dapat memanfaatkan lahan yang terbatas, kita juga lebih mudah mengontrol lingkungan yang lebih baik. Jadi kalau kita budidayakan di dalam pot, kita bisa lebih mudah mengontrol kondisi tanah seperti tingkat kelembapan, pH tanah, dan jenis pupuk yang bisa kita gunakan. Lalu kelebihan berikutnya yaitu mobilitas, artinya pot bisa kita pindahkan jikalau kita melihat bahwa timun yang kita budidayakan sudah terhalang atau sinar matahari sudah terbatas untuk mencapai dari timun yang kita budidayakan tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu mudah pengolahan hama dan penyakit. Namun ada kelemahannya juga sahabat-sahabat sekalian ya, yaitu pengairan harus sangat teratur. Jadi kalau kita terlambat melakukan penyiraman, maka bisa-bisa tanaman kita ini atau mentimun yang kita budidayakan ini jadi layu. Nah, kemudian kekurangan berikutnya kita harus memperhatikan yaitu besar dari pot yang kita gunakan. Nah, kalau terlampau kecil seperti ini, maka perkembangannya akan kurang maksimal juga sahabat-sahabat sekalian. Ini kebetulan ember yang udah bocor ya. Kita bandingkan dengan ini, dia perkembangannya lebih bagus kalau kita menggunakan wadah yang lebih besar. Nah, kebetulan di bawahnya kita menggunakan sisa terpal ya, sehingga gulma-gulma menjadi sangat terbatas sahabat-sahabat sekalian. Lalu kita juga harus memahami bahwa ternyata kalau kita budidayakan dalam ember seperti ini, maka produktivitasnya tidak sebagus atau sebanyak yang jika kita budidayakan di tanah atau langsung ke tanah. Namun hal itu bisa kita antisipasi dengan pemberian nutrisi tanaman secara optimal, artinya nutrisinya harus benar-benar kita jaga supaya produktivitas dari tanaman ini menjadi sebanding atau bahkan bisa lebih baik dari yang kita langsung tanam ke tanah, langsung ke tanah. Itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, kenapa demikian terjadi? Karena kalau kita budidayakan di dalam pot kan itu agak terbatas perkembangan akarnya. Lalu kita juga dalam membersihkan gulma harus teratur, walaupun memang hanya sedikit, karena kalau gulmanya misalnya tumbuhan-tumbuhan lain
ada rumput-rumput, maka nutrisi yang kita beri ke tanaman kita ini atau ke mentimun kita ini akan menjadi semakin berkurang, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau kita mau melihat video-video lain, dapat kita lihat di akhir dari video ini, sahabat-sahabat sekalian.